Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita muliakan, Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Iman Prakoso. Kita doakan semoga keluarga ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah yang dialaminya dengan wafatnya mertua. Mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan Allah berikan balasan pahala yang melimpah ruah. Hadratul Mukarram, segenap para jamaah Masjid Jami Baitul Hidayah, mobil khusus kepada Ketua DKM Bapak Ngatiran dan jajarannya, Akhinal Karim Ustadz Khazin, orang tua kami Bapak Haji Safril, Bapak Ustadz Adi, Bapak Teddy, segenap para pengurus, khususnya Bapak Haji Suhadi, Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam mulia ini ataupun yang berhalangan dimanapun berada, semoga kita, keluarga kita, lingkungan kita senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah malam, jadi nggak usah banyak-banyak. Takutnya kalau malam itu yang ditenteng itu nggak kemakan. Ya besok libur. Masya Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan mulia ini Bapak Iman dan keluarga mengundang kita untuk sama-sama berdoa untuk almarhumah Ibu Komala binti Yaman yang wafat pada seminggu yang lalu, 7 hari malam ini. Alhamdulillah, ini adalah bukti bakti seorang anak kepada orang tua, penghormatan anak terhadap orang tua, penghormatan yang hidup kepada yang mati. Makanya dalam istilah agama kita tidak kenal dengan penghormatan terakhir, nggak ada. Nggak ada agama kita kenal penghormatan terakhir, nggak ada. Kita menghormati orang, hidupnya kita hormati, matinya juga kita hormati. Nah kira-kira nih bapak ntar mati dicuekin mau nggak? Hah? Ada nggak yang mau matinya dicuekin, nggak diingatkan dan didoain, diemin? Mau nggak begitu? Terus mati dibiarin nggak ada. Nggak kenal. Yang kenal penghormatan terakhir cuma di TV doang. Memberikan penghormatan terakhir, menghadiri pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir, itu di TV doang. Kita mah nggak kenal begituan. Kita mah diajarkan yang hidup kita hormati, yang mati juga dihormati. Makanya Pak Iman nyontohin kita nih sekarang nih. Beliau Khalil mendoain orang tua, mertuanya yang wafat sudah minggu yang lalu, tetap didoain, ngundang-undang kita. Karena bagaimanapun juga nasib orang mati tergantung yang hidup, Pak. Nah kita ini nggak akan kenal namanya Bu Komala kalau nggak didoain begini. Nanti kita ini mati nih, orang mau kenal kita apa enggak, tetangga kita mau kenal kita apa enggak, orang jamaah yang lain mau kenal kita apa enggak, tergantung anak kita mau kenalin apa enggak.
Gitu Pak. Kalau kita mati anak kita diem ngapa-ngapa, nggak ngundang orang, nggak ngomong-ngomong, ya udah cerita kita hilang, udah nggak ada dah. Nah, makanya sebelum kita mati pesen dulu sama anak. Ya, kalau bapak mati undangin orang. Nah, gitu. Undangin orang. Sudah datang doain. Iya. Nasib orang mati gimana yang hidup? Dulu siapa yang kenal dengan Abdul Manaf? Siapa yang kenal dengan Abdul Manan? Siapa yang kenal dengan Nabi Ibrahim? Kalau tidak dikenalkan oleh baginda Muhammad SAW, orang nggak akan kenal siapa Abdul Muthalib, nggak akan kenal siapa Abdul Manan, siapa kenal Qusay, Kilab, Abdul Manaf dan lain sebagainya. Kalau Nabi nggak kenalin, itu kakek Nabi semua itu. Nabi kenalin, oh kakekku namanya Abdul Muthalib, punya kakek lagi, bapak lagi Abdul Manaf, punya bapak lagi namanya Qusay, punya bapak lagi Kilab, terus dikenalin. Akhirnya orang Arab kenal semuanya siapa kakek-kakeknya Nabi. Makanya yang sedih itu kalau ada orang mati anaknya nggak kenalin ke orang. Jadi pertama, kita nggak kenal penghormatan terakhir, kita menghormati orang selama-lamanya. Yang hidup kita hormati, yang mati juga kita hormati. Nah, kita doain seperti ini. Pak, doanya orang yang hidup kepada yang mati itu penting banget. Makanya kata Nabi, dikatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau manusia mati terputus amalnya kecuali 3. Di antara 3 itu adalah awwaladin sholihin yad'ulah. Orang mati putus, gak bisa beramal, gak bisa sholat, gak nambah pahala, gak bisa zikiran, gak bisa kayak kita begini, gak bisa nambah pahala, putus dah, gak bisa beramal. Dia bisa nambah pahala kalau punya waladin sholihin yad'ulah, yang anak itu doain dia. Makanya saya yakin seyakin-yakinnya nih Bu Komalasari almarhumah ini seneng banget punya mantu dan ganteng, pinter, soleh, Pak Iman namanya. Nah, ini namanya mantu soleh namanya. Alhamdulillah. Warisan. Senengnya luar biasa. Mau ngedoain, jarang loh mantu mau ngedoain mertua Pak. Saya mau lihat di TV ada mantu berantem mertua banyak Pak. Di TV emang. Di sini Masya Allah Pak Iman doain Pak mertuanya Masya Allah. Ya. Ya. Ada mantu ngarepin mertuanya mati, ada Pak. Apaan yang mati dong? Nah ini mantu yang nggak bener ini mantu ini. Masya Allah. Warisan. Warisan dan nungguin warisannya. Ya Allah, enggak itu maksudnya. Makanya Pak, kita ini biarpun tua Pak, mic-nya mati Pak. Itu tandanya seru udahan gitu ya Pak ya. Tiba-tiba. Ya. On lagi Pak. On lagi nih waduh. Melek lagi, on lagi, Masya Allah. Tadi ngomongin apa tadi Pak? Mati. Mic-nya mati. Masya Allah. Mantu. Komeng tuh mantu, Meng. Mantu. Masya Allah. Nah, hadirahimahkumullah. Ini waladin solihin itu penting. Waladin solihin yang berdoa untuk orang tuanya. Kita ini setua apapun selama masih hidup statusnya anak Pak. Ini kita nih, Pak Ustadz tadi 70 lebih ya Pak? Hah? 71. Ini anak statusnya ini. Biar tua juga anak. Ya, dari bapaknya. Iya. Tetap anak. Ya kita nih semua nih anak semua, walaupun tua gimana pun anak. Soleh apa enggaknya tergantung kitanya. Mau ngedoain apa enggak. Makanya kalau kita ini diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala,
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa anak untuk orang tua, bukan doa anak TK, bukan. Yang udah begitu yang rajin cuma anak TK, anak SD kelas 1 biasanya. Bapaknya mah nggak pernah ngedoa itu, anaknya suruh ngedoa mulu. Gak bisa. Itu doa kita buat orang tua kita. Di bapak cukup Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang yang baca doa itu, doanya itu sampai kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya wafat, maka kuburnya akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuanya masih hidup, dosa-dosa orang tuanya diampuni semua Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tua itu akan dimuliakan karena punya anak mulia yang mau mendoakannya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh. Ini mulianya amalan pada malaman itu sangat-sangat mulia. Ya. Jadi kalau kita biasa ngedoain orang tua, ngedoain orang yang telah meninggal, insya Allah nanti meninggal kita juga akan ada yang ngedoain. Tapi kalau sama yang meninggal kita cuek, ya nanti kita meninggal juga dicuekin. Itu Allah tuh nggak akan pernah diem. Ya tahu semuanya. Adapun orang meninggal ini urusan Allah. Nggak tahu kita kapan meninggalnya, di mana meninggalnya, bagaimana meninggalnya, jam berapa meninggalnya, kita nggak tahu. Ya. Oh, ada orang yang pengen mati, nggak mati-mati banyak. Oh, ada orang yang nggak pengen mati, tahu-tahu mati banyak. Ya. Pokoknya mati mah misteri. Ya. Bisa jadi jamaah duluan, saya belakangan, nggak tahu. Waduh. Ya. Waduh, Ya, ya. Atau saya belakangan jamaah duluan apa ya? Ya. Telepon dong. Ya. Insya Allah ini mati itu nggak tahu, mic-nya mati lagi. Mati lagi. Jangan mati deh. Jadi sekali lagi begini kode keras ini ya. Alhamdulillah, on lagi, Masya Allah. Sekuat bagaimanapun mati orang, sekaya bagaimanapun mati. Ya, Indonesia ini punya orang kuat, hebat Pak. Mati Pak. Siapa Pak? Soeharto. Pak Harto kurang kuat bagaimana? Jadi presiden 32 tahun, Masya Allah. 32 tahun. Oh, tuh presiden luar biasa tuh. Pak Harto Pak, dokternya aja itu 100 spesialis. Waktu di Pertamina apa di mana? Di Pertamina ya Pak ya. Itu dijaga pas pampres keliling Pak. Waktu Pak Soeharto sakit, malaikat Israel nggak ada takutnya tuh. Biasa bahaya, ada pas pampres biasa bahaya. Lundung nggak pamitan nggak apa. Pak Harto mati. Masya Allah. Ada di Indonesia ini orang paling sehat Pak. Paling sehat. Ya. Ini juga menterinya Pak Soeharto, namanya Bu Endang. Ya. Menteri Kesehatan. Orang paling sehat tuh, saking sehatnya dia tidur ngomong kesehatan, mimpinya mimpi nyuntik Pak. Orang sehat meninggal juga. Ya. Artis-artis yang ganteng-ganteng, cantik-cantik mati. Mika Bila mati. Bobby Merkuri, Alda Risma. Malaikat tuh nyabut nyawa orang cantik aja tega Pak. Apalagi yang jelek-jelek semangat kali ya. Malaikat itu pokoknya nggak bisa diprediksi dah pokoknya. Bakal mati kita. Banyak kata Imam Shibli, dia meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, ya, beliau Rasul mengatakan, ambil dari dunia yang ingin kamu miliki sekedar dari hidup kamu saja, jangan lebih dari itu. Ambil dari dunia ini sekedar dari kamu butuh hidup kamu berapa, sekedar dari itu aja, jangan lebih dari itu. Kira-kira kalau kita umur sampai 80 tahun butuh dana berapa? Udah segitu aja punyanya.
Karena ternyata Pak banyak juga duit, banyak harta juga ujung-ujungnya ditinggali.